师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，全愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi Sư姐. Mari kita sama-sama berdoa demi kedamaian dunia. Mari kita sama-sama bersikap anjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. 感恩，感恩上人开示，感恩师兄师姐dan 感恩Kalina师姐yang sudah membacakan kata pelimpahan jasa. Dan juga kangen kepada seluruh tim Simpasiang, baik itu host, penerjemah, intisari, kosakata, kuis, dan lainnya. Ya, senang sekali ya hari ini bisa bertemu kembali dengan Sư Suje. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya dengan Rusni dari wilayah Utara 2, Heci Angke, Huai Telukong. Saya ditemani oleh Lina Suje. Silakan Lina Suje untuk menyapa.
Oke, selamat pagi Sisung Sucie. Perkenalkan, nama saya Lina, saya dari Huai Gluit, dari Haji Gluit Indah ya. Hari ini saya mendapatkan ladang berkah bersama Rusni Sucie untuk membawakan materi Supasyang. Yang tema Supasyang hari ini adalah 5 jenis guru Dharma yang meluruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Oke, Rusni Sucie, saya mulai dulu ya, Rusni Sucie. Ya, silakan Lina Sucie. Oke. Next. Oke. Saya akan membacakan catatan tangan dulu ya dari 5 jenis guru Dharma yang meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Oke, catatan tangannya adalah memberi pujian pada Buddha, guru membimbing dunia, datang ke dunia ini untuk memutar roda Dharma. Agung. Jalan Bodhi adalah agung dan lurus, mengajarkan ajaran dari Tathagata, ajaran sempurna dan prinsip menakjubkan dari kebenaran sejati, memberi bimbingan sesuai dengan kapasitas, misterius dan menakjubkan, mencakup 3 periode mengajarkan pengajaran dari Buddha, halus dan mendalam, menjangkau jauh dan sulit terbayangkan. Next, saya akan lanjutkan dengan poin pertama. Oke, poin pertama saya akan bacakan, bersungguh hati, menyadari dan memuji Buddha karena hadir di antara manusia. Buddha datang ke dunia dan menjadi guru pembimbing yang agung di dunia. Seorang Buddha telah lahir ke dunia ini untuk membangkitkan kebijaksanaan dalam alam manusia. Dalam dunia ini banyak sekali hal yang membingungkan dan membuat kita menjadi tersesat. Dengan tekad konsentrasi dan kesungguhan hatinya, Buddha menemukan jawaban dan berupaya keras untuk menyadari prinsip kebenaran. Inilah bagaimana Buddha mencapai penerangan sempurna. Ladang batin sebagai puncak burung nasar. Jika kita dapat mempraktekkan 6 paramita dalam waktu yang panjang terus-menerus, ditambah dengan ajaran dengan 7 keunggulan, terus-menerus membangkitkan tekad, memberi pujian, mewariskan Dharma, membabarkan Dharma juga bukan hanya dipraktekkan dengan tindakan nyata di dunia ini. Masuk ke tengah masyarakat, masuk ke tengah orang banyak. Di tengah orang banyak, masih tetap saja tidak berhenti. Ketujuh ajaran keunggulan ini berkesinambungan. Sejung Sucie, di sini dikatakan tujuan utama Buddha datang ke dunia ini ialah dengan mengajarkan kita mengajarkan praktek bodhisattva dan cinta kasih yang berkesadaran. Dan menjadikan dan Buddha menjadi guru pembimbing untuk membangkitkan kebijaksanaan, karena di dunia ini banyak hal yang membingungkan ya, yang membuat kita itu terus terjebak dalam ketidaktahuan yang membuat kita menderita dan terus menciptakan karma buruk. Nah, di sini juga ada dikatakan tentang 6 paramita. Nah, 6 paramita itu ada dana, disiplin moral ya atau sila ya, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Dan kita juga tahu ya, ada hal yang terpenting lagi ya dalam ajaran Buddha adalah 4 kebenaran mulia, yaitu adanya penderitaan, sebab penderitaan, dan akhirnya penderitaan, dan jalan mengakhiri penderitaan. Dan di poin pertama ini juga dikatakan ada 7 keunggulan dari ajaran Sang Buddha ya, ajaran dengan 7 keunggulan. Nah itu keunggulan pertama itu ajaran Buddha tidak membedakan kelas atau kasta ya. Kalau zaman dulu bilang kasta, kalau sekarang bilangnya kelas atau status sosial seseorang. Jadi Buddha mengajarkan bahwa manusia menjadi baik atau jahat bukan karena kasta atau status sosial seseorang. Seseorang baik atau jahat karena perbuatannya. Jadi dengan berbuat jahat seseorang akan menjadi jahat, dan dengan berbuat baik seseorang akan menjadi baik. Itu poin pertama dari 7 keunggulan ajaran Sang Buddha. Yang poin keduanya itu ajaran Buddha itu mengajarkan belas kasih yang universal kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi semua makhluk itu ya tanpa terkecuali hewan ya.
Dan yang poin ketiga, dalam ajaran Buddha tidak seorang pun diperintahkan untuk percaya. Buddha bahkan menyarankan jangan percaya apa yang kukatakan kepadamu, sampai kamu mengkaji dengan kebijaksanaanmu sendiri dengan cermat dan teliti. Itu keunggulan yang ketiga. Dan yang keunggulan yang keempat adalah agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. Buddha berkata, jadilah dirimu pelindung bagi dirimu sendiri. Karena semua itu tergantung akibat dari perbuatanmu sendiri. Sang Buddha adalah guru petunjuk jalan. Dan yang poin kelima, ajaran Buddha adalah ajaran yang suci, ajaran tanpa pertumpahan darah, ya. Dan yang poin keenam, ajaran Buddha, ajaran yang damai dan tanpa monopoli kedudukan. Dalam Dharmapada juga, Sang Buddha juga ada berkata ya, seseorang yang membuang pikiran untuk menaklukkan orang lain, jadi kalau seseorang yang membuang pikiran untuk menaklukkan orang lain, itu pasti akan merasakan kedamaian. Sang Buddha juga pernah berkata, seseorang yang menaklukkan ribuan orang dalam perang bukanlah penakluk sejati, tetapi seseorang yang menaklukkan dirinya sendiri, dialah pemenang tertinggi. Dan menaklukkan diri sendiri itu terletak pada apa ya? Nah, pasti terletak bagaimana cara kita mengatasi kilesa atau kotoran batin kita. Kalau kita bisa mengatasi kekotoran batin kita, kita baru bisa disebut sebagai pemenang tertinggi. Dan 7 keunggulannya ini yang ketujuh, ajaran Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Jadi Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu itu muncul dari suatu sebab. Tiada suatu apapun yang muncul tanpa alasan. Kebohongan, mau kebohongan, ketamakan, keuntungan, kedudukan, pujian, kegembiraan, kerugian, penghinaan atau celaan, penderitaan, semua adalah akibat dari keadaan-keadaan yang memiliki sebab, seperti mata rantai. Nah, ini adalah poin yang pertama. Nah, yang untuk poin kedua akan dilanjutkan oleh Rusni Suce. Silakan Rusni. Ya, Kan-en ya, Lina Suce. Ya, sebenarnya kemarin itu kita baru bahas tentang 7 keunggulan ya, Lina Suce ya, yang dibawakan oleh Hok Lai Sisyong ya. Jadi mungkin yang Lina Suce sampaikan itu adalah penjelasan dari tiap dari 7 keunggulan ini. Mungkin saya baca ulang 7 keunggulan yang kemarin sempat dibabarkan ya. Jadi 7 keunggulan yang sama artinya dengan mendirikan stupa 7 mustika itu unggul dalam pengaturan waktu, unggul dalam maknanya, ketiga unggul dalam pengungkapannya, keempat unggul dalam keunikannya, kelima unggul dalam ketuntasannya, dan keenam unggul dalam kemurnian dan kelenturan, ketujuh unggul dalam praktik murninya. Jadi yang Lina Suce sampaikan itu adalah mungkin pembabaran yang lebih panjangnya. Karena ya Lina Suce ya, kita sekarang akan masuk poin kedua. Ya, poin 2, kita harus selalu menggunakan 4 metode dalam memeluk semua makhluk saat kita berinteraksi dengan orang-orang dan menangani masalah. Berdana adalah bersumbangsi. Kekuatan besar ataupun kekuatan kecil semuanya dapat membantu orang lain. Berbicara, mengerahkan tangan, dan kaki juga dapat membantu orang lain. Berbuat baik, kita harus memikirkan orang lain agar orang lain dapat bekerja dengan baik dan mudah. Ketika berbicara dengan orang lain, kita harus berkata-kata baik. Dengan sikap seperti ini, datang berinteraksi dengan orang lain, ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada kesulitan sedikit pun. Ini disebut 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Pelatihan diri adalah di kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap momen, ajaran utama dari Buddha adalah Sutra Teratai. Sehingga misterius dan menakjubkan juga mencakup 3 periode pengajaran dari Buddha. Mulai dari periode agama, kemudian memasuki prasna, dan akhirnya sampai pada Sutra Teratai. Semua ini agar semua orang bisa berkembang dari kecil menjadi besar
Dan dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ajaran sempurna. Sutra ini yang diajarkan Buddha memiliki kebajikan dari awal, tengah, hingga akhir. Dengan demikian membantu semua orang agar dapat menerima ajaran Buddha dengan sempurna. Ya, ini untuk 4 metode dalam memeluk semua makhluk itu, ya pertama ya berdana, 2 berkata-kata baik, 3 berbuat baik, keempat bekerja sama dengan baik. Ini semuanya sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai relawan itu kita alami semuanya ya. Jadi ini sudah satu paket kalau kita menjadi relawan ya. Jadi semua pelatihan ini adalah kita memberi manfaat bukan cuma hanya di diri kita, tapi juga harus memberi manfaat kepada semua makhluk ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, baik segala suasana itu, baik yang kita suka atau tidak suka, itu semuanya juga merupakan pelatihan diri. Semua yang kita temukan, kalau kita mau kita simak dan kita renungkan segala kondisi. Kalau kita, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita tanpa kesadaran itu membuat kita jadinya menciptakan karma buruk ya. Tapi kalau kita bisa melatih dan merem apa yang menjadi emosi sesaat kita, maka itu juga merupakan dharma buat kita untuk kita praktekkan ya. Jadi segala sesuatu itu benar-benar harus merupakan pelatihan diri kita. Setelah kita mendengar, mendengar, kita merenungkan, dan kita juga harus praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita cuma hanya dengar dari telinga kanan ke telinga kiri keluar, jadi sudah lupa ya. Jadi itu justru kita, Master sangat mengharapkan kalau kita yang sudah kita dengar bisa tersimpan dalam kesadaran ke-8 ya. Jadi benar-benar bisa kita nanti bawa di berbagai kehidupan kita karena apa yang sudah kita praktikkan. Terus untuk 3 periode pengajaran Buddha ini, periode agama itu selama 12 tahun. Pengajaran Tripitaka untuk periode agama itu kebanyakan yang masih kendaraan kecil ya, atau yang kebanyakan dari Sravaka dan Prayaka Buddha. Dan untuk periode Prasna itu selama 22 tahun. Pengajarannya tentang umum bersama. Periode Prasna ini kebanyakan itu adalah untuk Sravaka, Prayaka Buddha, dan Bodhisattva. Jadi ini adalah bagian yang tengahnya menuju ke Sutra Teratai. Jadi Sutra Teratai tadi Master sudah mengatakan ya, selama 7 tahun. Pengajarannya yang sempurna ini adalah di Sutra Teratai untuk Bodhisattva. Jadi yang paling utama dari Sang Buddha itu adalah intinya masuk ke Sutra Teratai. Dari yang awalnya itu adalah untuk periode agama itu untuk diri sendiri atau kendaraan kecil. Selanjutnya di Prasna itu untuk memasuki transisi menuju ke Sutra Teratai. Jadi dari yang awalnya kecil dikembangkan menjadi kendaraan besar menuju kesempurnaan. Ya, silakan next ya. Naskah Sutra. Acita, sesudah aku parinirwana nanti, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra ini, lalu dapat menerima, mendengarkannya, menyalin sendiri, atau mengajari orang lain untuk menyalinya, itu bagaikan telah mendirikan Sangha Rama dan menggunakan kayu cendana merah untuk membangun aula sebanyak 32. Ya, Sangha Rama itu artinya adalah tempat tinggal untuk para anggota Sangha ya. Untuk penjelasannya saya serahkan ke Lina Suci. Oke, next. Oke, saya akan lanjutkan ke poin ketiga. Ini adalah Sang Buddha mengulangi kembali kepada Bodhisattva Maitreya. Ajita, setelah saya memasuki parinibbana di masa mendatang, ada orang mendengar sutra ini. Buddha pada saat itu masih membabarkan Dharma.
Setelah Buddha memasuki parinibbana, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra teratai, lalu dapat menerima dan menegakkannya, apabila terdapat orang melihat, mendengar, kemudian mereka dapat menerima dan menegakkan sutra ini melalui pembinaan diri dan menyalin sendiri atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Oleh karena itu, membabarkan dharma dan kita menulis lagi untuk orang lain atau mengajari orang lain untuk menyalinnya, bagaikan telah mendirikan sanggarama. Ini seperti pahala tentang kebajikan mendirikan sanggarama, agar orang-orang bisa tinggal. Apalagi dibangun dengan hati penuh hormat dan menggunakan kayu terbaik, yakni menggunakan kayu cendana merah untuk membangun aula. Bukan hanya membangun sanggarama, juga membangun aula, yaitu tempat membabarkan dharma. Pahala kebajikan ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa menegakkan sutra dapat memperoleh pahala kebajikan. Sebenarnya ada berapa jenis kita menerima dan menegakkan sutra ini? Ada 5 jenis. Next. Nah, next. 5 jenis ini adalah 5 jenis guru dharma. Yang pertama, guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Yang kedua, guru dharma yang membaca sutra. Yang ketiga, guru dharma yang melafalkan sutra. Yang keempat, guru dharma yang menjelaskan sutra. Dan yang kelima, guru dharma yang menyalin sutra. Sesungguhnya, di sini dikatakan ada 5 guru dharma. Guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra dengan kekuatan keyakinan, menerima dan menegakkan ajaran Tathagata, menerima dengan keyakinan yang teguh dan mendalam, tetap mengingatnya tanpa pernah lupa. Dan guru dharma yang menerima ini disebut guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Yang kedua adalah jika kita terus membaca dan melafalkannya, maka dengan sendirinya ingatan kita akan sangat kuat dan mengingatnya dalam batin kita. Ini adalah guru dharma, disebut guru dharma yang membaca sutra. Yang ketiga, duduk tegak dengan hati lurus, mata melihat dan mulut membaca naskah sutra, melafal sutra di luar kepala. Tidak perlu lagi melihat naskah sutra dan melafalkan secara otomatis. Ini disebut guru dharma yang melafalkan sutra. Yang keempat, ajaran suci memiliki makna yang mendalam dan sulit dipahami. Jika mampu menjelaskan dan mengajarkannya secara jelas, ini disebut guru dharma yang menjelaskan sutra. Yang kelima, meneruskan sutra-sutra Buddha jika dapat menyalin dan menyebarkannya secara luas untuk membuat dharma agung berkembang. Ini disebut guru dharma yang menyalin sutra. Nah, sesungguhnya bisa dibayangkan ya, kalau dari zamannya ada Sang Buddha, sebelum Sang Buddha parinibbana, apalagi sekarang yang sesudah Sang Buddha parinibbana, itu udah berapa 2.500 tahun lebih yang lalu gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan nggak kalau tidak ada 5 jenis guru dharma. Mungkin pada saat sekarang kita tidak akan bisa mempelajari dharma. Itu. Dan bisa melatih diri gitu ya. Kita bisa dibayangkan kalau nggak ada guru yang bisa mengajari kita ya, menjelaskan sutra, terus kalau nggak ada yang menyalin, bagaimana keadaan kondisi kita manusia di masa kini gitu loh. Bisa dibayangkan kehadiran para guru dharma yang sangat penting ya untuk meneruskan ajaran Sang Buddha di kehidupan sekarang. Dan semoga juga ya ada guru-guru dharma kita itu bisa terus berkembang supaya di kemudian hari di masa yang akan datang ajaran Buddha bisa terus berlanjut. Silakan Suci Rusni. Oke, poin berikutnya. Poin 4,
Pertama dari 5 jenis guru Dharma adalah guru Dharma yang menerima dan menegakkan sutra dengan kekuatan keyakinan menerima dan menegakkan ajaran Tathagata, menerima dengan keyakinan teguh dan mendalam, tetap mengingatnya tanpa pernah lupa. Inilah guru Dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Jadi harus ada kekuatan keyakinan. Jika kamu percaya, kamu akan bersedia untuk menerima dan menegakkannya. Jika kita terus membaca dan melaparkannya, maka dengan sendirinya ingatan kita akan sangat kuat dan mengingatnya dalam batin kita. Yang kedua adalah guru Dharma yang membaca sutra. Duduk tegak dengan hati lurus, mata melihat, dan mulut membaca naskah sutra. Inilah guru Dharma yang membaca sutra. Ketiga dari 5 jenis guru Dharma adalah guru Dharma yang melafalkan sutra. Telah hafal 2 kepala, tidak perlu lagi melihat naskah sutra dan melafalkannya secara otomatis. Inilah guru Dharma yang melafalkan sutra. Saat kita membaca Maha Karuna Dharani itu atau Tapeco, atau membaca Sutra Prasna Paramita Sutra Hati, ini semuanya tidak perlu lagi melihat naskah sutranya karena kita sudah menghafal dan dapat melafalkannya. Inilah guru Dharma yang melafalkan sutra. Mereka adalah guru Dharma yang khusus dalam melafalkan sutra. Tadi sudah dijelaskan oleh Lina Suce ya, jenis-jenis dari 5 jenis guru Dharma ini. Jadi berkat dari guru Dharma inilah makanya kita sampai saat ini masih punya kesempatan untuk melihat dan mendengarkan sutra teratai ini. Jadi sangat kangen juga ya sama master kita dan sama guru-guru Dharma yang terdahulu yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa sebut satu persatu. Nah, untuk poin berikutnya saya akan serahkan ke Lina Suce. Oke. Saya akan lanjutkan ke poin kelima. Keempat dari 5 jenis guru Dharma adalah guru Dharma yang menjelaskan sutra. Artinya, ajaran suci memiliki makna mendalam dan sulit dipahami. Jika mampu menjelaskan dengan mengajarkan secara jelas, inilah guru Dharma yang menjelaskan sutra. Ini artinya mengharuskan mereka mendalami sutra dan memahami makna di dalam sutra. Mereka membaca dan melafalkan sutranya sendiri dan menegakkannya dengan teguh, sehingga mereka dapat menjelaskan makna dari Dharma, agar semua orang memahaminya. Kelima dari 5 jenis guru Dharma adalah guru Dharma yang menyalin sutra. Artinya dalam meneruskan sutra-sutra Buddha, jika dapat menyalin dan menyebarkannya secara luas untuk membuat Dharma agung berkembang. Inilah guru Dharma yang menyalin sutra Dharma adalah untuk mensucikan dunia, terjun ke dunia. Obat untuk mengobati dunia. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Setelah Buddha parinibbana, orang yang berkesempatan untuk mendengar sutra teratai ini kemudian dapat mempraktekannya sendiri atau mengajarkannya pada orang lain, maka jasanya adalah setara. Kita melakukannya sendiri, mengajari orang untuk melakukannya. Pahala kebajikan adalah sama saja demikian. Sebenarnya kita juga tidak perlu untuk terlalu memikirkan berapa banyak pahala kebajikannya. Seharusnya untuk dilakukan, lakukan saja. Itu sudah benar. Sesiong Seje, di sini di poin kelima ini itu dikatakan adalah guru Dharma yang menjelaskan sutra. Untuk dapat menjelaskan sutra atau makna yang terkandung di dalam sutra, dan kita juga tahu ya, di sini juga dikatakan makna ajaran suci itu memiliki makna yang sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Dan sebelum bisa mengajarkannya, jadi dia juga guru Dharma ini juga harus bisa kalau mau menjelaskannya, jadi dia juga harus bisa memahami dulu, gitu. Jadi hal ini mengharuskan seorang guru untuk mendalami dan memahami makna yang ada di dalam sutra. Jadi mereka juga harus membaca dan melafalkan sutra-sutranya sendiri ya, dan menegakkan dengan teguh agar mampu
menjelaskan makna dari Dharma agar orang yang mendengarkannya itu bisa memahaminya. Jadi sebelum bisa menjelaskannya, tapi dia guru Dharma itu harus memahami dulu isi dari Dharma, Dharma yang akan diajarkan kepada orang lain. Dan kadang-kadang melafalkan ajat itu tidak cukup ya, tapi kita juga harus memahami isi dari Dharma yang dihafalkan itu. Dengan sudah memahami baru bisa menjelaskannya kepada orang lain supaya orang lain juga paham, ya. Dan guru Dharma di sini juga dikatakan guru Dharma yang menyalin sutra. Dalam meneruskan sutra Buddha dengan menyalin dan menyebarluaskan sutra untuk mensucikan dunia sebagai obat untuk mengobati penyakit batin. Coba ya seperti yang tadi itu ya, bisa dibayangkan ya kalau tidak ada guru 5 guru Dharma ini ya mungkin keadaan dunia ini mungkin sudah parah ya, nggak tahu seperti apa, nggak bisa dibayangkan. Oke, saya persilakan Rusni saja untuk melanjutkan poin ke-6. Poin ke-6, bukan hanya diri sendiri yang melafalkan dan menegakkannya, tetapi sekarang mengajari orang lain untuk membaca dan melafalkan, menerima, menegakkan, dan menyalin sutra, demi meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Sutra teratai adalah seluruh tubuh Buddha Sakyamuni. Jadi, Master berharap kita bisa memperpanjang umur kebijaksanaan Sang Buddha. Dengan sutra teratai ini, itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika untuk relik Buddha. Ini berarti kita harus bertindak yang seperti mendirikan stupa dari 7 harta karun untuk relik Sang Buddha. Kita harus mempraktikkan Dharma ini sehingga relik Sang Buddha ada di mana-mana dan setiap orang memilikinya. Itu bagaikan telah mendirikan Sangharama. Dengan menyalin dan menegakkan sutra ini, itu bagaikan telah membangun vihara, tempat tinggal bagi anggota Sangha adalah Sangharama. Ya, jadi kita memang tidak mudah ya kita untuk mengajak orang atau mengajari orang lainnya. Kita sendiri, maksudnya kalau kita sendiri tidak kita laksanakan, kita tidak akan sanggup untuk mengajari orang lainnya. Yang pertama ya harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak mengerti, bagaimana kita untuk mengajarin orang. Jadi semua ini tadi Masa sempat mengatakan kalau dulu itu karena belum ada percetakan atau kemajuan teknologi ya, jadi semuanya itu harus dengan satu huruf demi satu huruf diukir atau disalin baru disebarkan ya. Tapi karena sekarang ini udah kemajuan zaman, yang paling utama adalah sudah menyerap dan tercetak dalam batin kita. Jadi supaya kita juga bisa menjelaskan orang dengan lancar. Kalau kita tidak tercetak ke dalam batin kita, bagaimana kita menghadapi orang kita untuk menjelaskannya. Sedangkan diri kita sendiri masih taunya cuma setengah-setengah ya. Jadi Master sangat mengharapkan kalau kita semuanya itu bisa mendalami sutra ini supaya bisa memperpanjang umur kebijaksanaan dari Sang Buddha. Jadi di dalam suci ini dia sangat mengharapkan ya. Jadi suci ini kita juga mempraktikkan apa yang isi dalam sutra teratai ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh untuk mencari ya. Semuanya itu sudah ada di dalam diri kita juga. Makanya tadi sempat dibilang kalau yang fisik itu puncak burung nasar itu ada di India. Tapi sebetulnya nggak usah jauh-jauh mencari, itu semuanya ada dalam batin dari kita semua orang. Cuma kita ada yang sudah bisa menemukan, ada yang masih bingung karena dengan berbagai noda batin di dalam diri kita. Jadi benar-benar sangat diharapkan kalau kita bisa mengajak semakin banyak orang untuk bisa mendengarkan sutra teratai ini dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sangat beruntung ya, kita memiliki guru Dharma yang seperti Master yang bisa menjelaskan segala yang ada di dalam isi sutra teratai ini dengan jelas ya.
Jadi kalau kita bisa menjelaskan ke orang juga itu sebetulnya pahalanya sangat luar biasa ya, seperti kita mendirikan atau membangun vihara tempat tinggal untuk anggota sangha. Jadi Master juga mengatakan bahwasanya sebenarnya kita mengerjakan segala sesuatu itu juga jangan kita berpikiran dengan pahala, mengukurnya dengan apa yang saya kerjakan itu apa berapa banyak yang saya terima ya. Kita kerjakan aja, jangan dipikirkan berapa banyak pahala. Tapi memang secara otomatis kita akan mendapatkannya. Ya, itu yang penjelasan saya untuk poin ini. Makanya saya merasa saya juga sangat beruntung ya diberi kesempatan itu sebagai moderator itu. Jadi saya ada kesempatan lebih awal untuk belajar dulu dan memahaminya ya sebelum kita sharing dengan Susyung Suje. Jadi makanya Susyung Suje kalau dikasih kesempatan menjadi moderator itu jangan ditolak ya. Kita di sini sama-sama belajar, bukan berarti saya jadi moderator, saya udah pintar atau saya udah bisa ya. Kita saling sharing ya. Kadang saya juga perlu banyak belajar dari Susyung Suje semua juga. Ya, karena ya sudah diberi kesempatan. Dan poin berikutnya saya persilakan Lina Suje. Oke. Di sini dikatakan menggunakan kayu cendana merah merajuk pada tulang merah, membangun aula merajuk pada tubuh, sebanyak 32 unit merajuk pada tanda pada tubuh. Next, saya lanjutkan ke poin ke-7. Membangun pagoda dan kuil tidak lebih dari melindungi dan menyebarkan agama Buddha. Sebenarnya kita manusia, setiap orang memiliki pagoda, lingsam. Setiap orang bisa menggunakan 7 permata membangun pagoda. Pagoda ini tidak seorang pun tidak memiliki. Berada di mana-mana. Setiap orang harus memilikinya dan membangun pagoda di setiap tempat. Bagaimana dengan menyalin sutra? Setiap kata dalam sutra terukir di dalam hati. Ada selembar kertas kosong di hati kita yang tidak akan pernah membuat kita penuh menulisnya. Hanya untuk membiarkan kita menuliskan hal terpenting dalam hidup kita. Pengalaman kita yang merupakan naskah dan karya tulis kita di dunia mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Di poin ke-7 dikatakan, pagoda dan kuil itu sebagai tempat untuk menyebarkan dharma atau ajaran Buddha ya, serta melindungi agar ajaran Buddha itu bisa terus berlanjut. Dan di 7 jenis parmata itu adalah mendengarkan ajaran sejati ya, mempercayainya, menaati sila, mencapai kedamaian pikiran, berlatih dengan tekun, mengabdi diri tanpa pamrih ya, seperti tadi kita nggak usah berpikir apa yang kita telah perbuat, berapa pahala yang sudah kita punya, berapa banyak yang sudah kita dapatkan, itu tidak. Kita harus mengabdi diri tanpa pamrih dan mencari selalu melakukan dan melatih diri dengan memperbaiki diri kita. Dan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan berarti itu kita mengubah dari pengetahuan dan pengalaman kita sehari-hari itu menjadi kebijaksanaan. Bodhisattva. Inilah yang disebut mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu sebagai faktor terpenting yang harus kita capai oleh seseorang sebelum mencapai pembebasan. Untuk menemukan kebijaksanaan itu perlu latihan yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berlatih menjadi kunci terbaik agar seseorang itu memiliki kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu juga perlu dilatih terus-menerus. Dan ini merupakan faktor yang terpenting ya untuk mencapai pembebasannya. Oke. Cukup sampai di sini, Kan-en. Ya Kan-en, kita langsung masuk sesi sharing ya. Tadi saya lihat kayaknya Yohanes Susyung udah resen ya. Kita persilakan Yohanes Susyung. Tumben kok sadar. Suce, tadi sebelum Yohanes Susyung itu ada Vivi Liang Suce, sudah raise hand.
Oh ya, gitu ya. Saya nggak perhatiin. Berarti Eh, Lady First ya, Yohanes Sisium yang nggak apa-apa ya. iya, 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Rina dan Lina 师姐。Jadi tadi pagi Suhu pada ceramah pagi mengatakan, dengan kita sering menghirup harumnya Dharma, sehingga kita bisa meresapkan Dharma ke dalam batin kita. Dengan juga mendengarkan Dharma setiap hari. Dengan tidak mendengar Dharma setiap hari, lama-kelamaan wanginya ini akan hilang dan Dharma akan menjauh, menguap entah kemana, sehingga akhirnya hilang dari batin kita. Jadi kita sambung dengan naskah sutra hari ini. Ajita, sesudah aku parinirvana nanti, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra ini, lalu dapat menerima dan menegakkannya, menyalinya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menyalinya, itu bagaikan telah mendirikan sangharama dan menggunakan kayu cendana merah untuk membangun aula sebanyak 32 unit. Setelah Buddha parinirvana, orang yang berkesempatan untuk mendengarkan sutra teratai ini dan dapat mempraktekkan sendiri atau mengajarkannya pada orang lain, sehingga jasanya itu adalah setara. Dengan menyalin dan menegakkan sutra ini bagaikan kita telah membangun vihara, tempat tinggal bagi anggota sangha. Dan juga dengan merujuk pada tulang merah, tubuh, dan tanda pada tubuh untuk penyebaran Dharma, ini akan terus memperpanjang kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan Buddha. Dan juga dengan menggunakan Dharma kebenaran sejati, kita bersumbangsi di dunia, membina sangat banyak orang, dan menyebarkan keseluruhan sarira Sang Buddha. Dengan menyalin dan menegakkan sutra ini, bagaikan telah membangun vihara atau membangun sangharama. Bukan hanya diri sendiri yang melafalkan dan menegakkan, tetapi mengajarkan orang lain untuk juga bisa membaca dan melafalkan, menerima, dan menyalinnya. Dan juga kita harus bisa menegakkan sutra Trayata ini bagaikan kita telah mendirikan stupa 7 mustika untuk reli Buddha dan juga kita telah membangun stupa di dalam batin kita. Dan juga dikatakan Buddha mencapai kesadaran sempurna, yaitu segala prinsip kebenaran dari segala hal di semesta alam ini semuanya telah masuk ke dalam pikiran Buddha. Dan kita harus bisa munculkan hati yang penuh hormat dan menuju arah jalan yang agung dan lurus, sebenarnya berjarak jauh dari Buddha. Tetapi dengan kita giat bersemangat, penuh perhatian, kita konsentrasi dalam kalpa yang tak terhingga, sebersihnya pikiran tulus ini adalah suatu perumpamaan, yaitu puncak buru nasar secara fisik. Dan dengan praktek nyata, kita mempraktekkan 7 keunggulan masuk ke tengah orang banyak dengan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Dan juga kita dan Buddha berada di hati kita. Dan Buddha membimbing arah kita sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dan Buddha. Dan juga Buddha memutar roda Dharma ini, kita menerimanya. Roda Dharma berputar di dalam batin kita. Dan sutra itu adalah, sutra teratai adalah ajaran sempurna dan prinsip menakjubkan dari kebenaran sejati dan sempurna dan akan memberikan kebijaksanaan.
感恩师兄师姐。 Ya, Kanen ya, Vivi bilang saja ya. Kanen sudah berbagi dengan kita, ya kita setiap hari ya, kita harus mendengarkan Dharma seperti yang tadi Vivi bilang saja sampaikan ya. Jadi akan beda ya antara kita mendengar dan tidak mendengar. Kalau kita tidak mendengar, ya kita kerumitan dalam kehidupan sehari-hari pasti ada ya. Dan nona batin kita akan semakin bertambah. Makanya dibilangnya wanginya Dharma akan memudar ya. Jadi selain itu kita sudah dapat, kita juga harus berbagi ya, berbagi kepada semua orang. Jadi jangan cuma kita aja yang dapat, akan lebih bagus lagi pahala yang kita dapat juga bisa kita limpahkan dan bisa mengajak semakin banyak orang untuk ikut bergabung di Ceci atau ikut Simpasiang. Ya, kan Alina saja mau tambahkan? Sudah cukup, Ceh. Sudah cukup ya. Vivi yang apa? Lanjut ya dengan Yohanes ya. Iya, Ceh. Ya, Halo, halo, halo. ya. Kan Yohanes yang sudah. Oke, langsung saja ya, kanan Sarah Tessa dan kanan Susi Suci menada di sini. Nah, sebenarnya saya mau cerita satu yang cukup menarik ya, sedikit mistis, tapi ini juga berguna juga lah ya. Jadi saya dapat kawan cerita ke saya. Memang sih dia memang beberapa tahun ini dia relawan, tapi jarang dia mungkin sih. Memang harus terus terang. Dia juga lagi sedang menghadapi tantangannya tersendiri seperti itu dan juga dia suka marah. Tapi dia sudah belajar mengendalikan kemarahan. Seiring dengan pelatihan beliau, dia tuh mimpi. Dia cerita mimpi ke saya. Mimpi ke saya gimana? Mimpinya gini. Dia terkurung di dalam satu batu giok yang sangat besar. Terkurung di dalam satu batu giok yang sangat besar, tapi dia tenang. Dalam mimpi itu dia tenang. Nah, pas itu mimpi tenang, dalam keadaan tenang, batinnya kayak semacam terprogram. Bisa melafalkan Prajna Paramita Sutra satu paragraf, yaitu kekosongan. Tiba-tiba langsung vibrasinya langsung, gimana ya? Vibrasinya langsung gimana seperti itu. Akhirnya batu itu, kan dia dalam batu kan, dia bisa pecahkan batu dari dalam. Dia bisa pecahkan batu itu. Cer! Keluar kayak film-film solid gitu ya, bayangkan ya, kayak film-film keluar dan dicek itu batu gioknya bersinar bagaimana. Lalu ya dia cerita ke saya, udah bertanya ke bagian spiritual seperti itu ya. Jawabannya sudah, dan jawabannya adalah itu hadiah dari semesta karena dia bisa mengendalikan diri. Ini hanya selingan cerita saja seperti itu ya. Ya, selingan cerita saja, mungkin karena pelatihan, mungkin karena ada sedikit baca sutra, tiba-tiba bisa terekam sendiri alam bawah sadar itu satu bagian itu ke dalam batin, apalagi perasaan paramita itu saya merasa, wow, keren sekali. Wow, keren sekali. Dan sekarang sih sudah bisa mulai apa? Sekarang sih sudah mulai bisa mengendalikan batinnya. Salah satu pengendalian batin itu adalah salah satunya gini. Dia bisa apa? Dia bisa gimana ya? Mengendalikan sesuatu kebiasaan-kebiasaan buruk, udah bisa sadar, udah bisa stop. Ya progresnya itu sangatlah signifikan. Kira-kira seperti itu. Salah satunya apa? Dia sharing kepada saya, mengajari kepada saya satu hal. Kebiasaannya, salah satu kebiasaannya adalah pada saat bermedsos ria. Akhir-akhir ini kalau di medsos ada keluar berita-berita ya, berita-berita yang istilahnya itu membombastiskan. Berita yang bombastis itu tidaklah salah. Salah satu beritanya, maaf saya sensor ya, ada public figure yang gimana begitu, public figure kebetulan dia memang secara pribadi nggak suka ya, mungkin nggak suka dengan kelakuan dan attitude-nya yang dimana kalau misalkan ngomong kayak apalah ya, kayak
Ambil contoh lah public figure. Saya tidak bisa makan lobster. Kalau nggak bisa makan lobster, nggak bisa makan lobster, nggak bisa hidup. Contoh ya. Berita banyak, cuma saya ambil contoh ini biar nggak disomasi ya, kayak gitu. Nah, dia ngomong, reaksinya adalah saya marah, saya langsung mengkomentar-komentar di Facebook, langsung komen, habis itu selesai. Baru follow berita lagi, keluar berita ini, oh, belajar hidup sederhana, ya ternyata nggak harus makan lobster ya, bisa makan veggie, ternyata juga saya bisa hidup ya, kayak gitu kira-kira. Keluar komentar lagi kebenciannya. Komentarnya apa? Alah, PG cuma tunjuk-tunjukin aja kayak gitu kira-kira mentang-mentang makan di tempat PG, show-show. Dasar narsis lo. Itu reaksi dalam batin. Yang menjadi pertanyaan yang salah siapa? Yang salah itu ya teman saya. Kenapa? Lu sudah dasar nggak suka sama public figure itu, kenapa kamu follow? Udah kamu follow, setiap kamu lakuin kamu bilang salah. Mulu dilihat salah, mulu komen salah, mulu. Lu tuh maunya apa sih? Maunya kedamaian. Nah, kalau misalkan kamu yang mau yang kedamaian, untung mau yang kedamaian, ya dia cerita ke saya, kalau misalkan mau yang kedamaian, ya kamu gak usah marah-marah. Kalau kamu memang nggak suka, ya silahkan. Silahkan, itu hak kamu nggak suka. Tapi kamu gak usah follow dan gak usah komen. Itu namanya adalah adiksi. Adiksi itu apa? Atau kecanduan. Kecanduan itu adalah udah tahu pedas masih mau makan cabai. Kayak gitu, kira-kira ibarat seperti itu. Nah, dari situlah, dan juga ya dia bilang dia sadar sesuatu. Kalau misalkan saya ngomong sesuatu yang kelakuan di medsos tadi, apa akibatnya? Dupa, harunya dharma. Harunya dharma di dalam batin yang akan memudar, walaupun sudah sering belajar dharma, tapi kebiasaan buruk tersebut, harumnya dharma di dalam batinnya berkurang secara signifikan. Atau dalam bahasa spiritual atau dalam bahasa healing, ya dia sekarang udah belajar bahasa healing atau belajar spiritual, vibrasinya turun, vibrasi energi positifnya turun, vibrasi energi negatifnya naik. Kayak gitu. Faktor yang bisa menaikkan vibrasi energi positif atau harumnya dharma bukan hanya sekedar membaca atau menggali sutra, tapi mampu merealisasikan dan mampu mengendalikan diri. Ya, seperti tadi marah tadi. Kalau misalkan marah kepada public figure, pertanyaannya, kalau lu marah kayak gitu, apakah dia bisa ngubah? Ngubah. Jangankan ngubah, baca aja kagak. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan mau marah, saya ganti dengan komplain. Marahlah atau dikomplain yang memang yang bisa kamu lakukan. Dan memang itu memang perlu buat kita. Contohnya apa? Misalnya nih selingan ya. Misalkan Bank BCA saya bermasalah, internet banking lah, mobile banking saya bermasalah. Marah? Boleh marah. Boleh nggak komplain? Boleh. Tapi komplainnya ke Bank BCA, jangan komplain ke Bank Mandiri. Kalau komplain ke Bank Mandiri, nggak akan selesai-selesai. Ya komplainlah kepada Bank BCA. Kayak gitu kira-kira. Tapi marahlah atau komplainlah dengan sopan. Seperti itu kira-kira, tapi terkendali. Jangan sampai marahnya itu kayak mutus, otaknya putus, atau bahasa bahasa itunya korslet ya, kayak gitu. Marah boleh, tapi tetap harus mengendalikan diri. Tapi kalau misalkan kita mereaksi berita public figure yang memang kita nggak suka, kalau memang kita marah, ya kita ya sebaiknya kontrol lah kemarahan itu kira-kira, dan juga sadari kalau memang tahu kita marah kepada publik karena rasa tidak suka, ya sudah, yang kita harus kendalikan itu adalah diri kita, kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, jadi itu ya, faktor yang membuat kita harumnya dharma dalam batin kita tuh semakin kuat itu bukan hanya sekedar membaca dan mempraktekkan, tapi mengendalikan diri. Tahu kebiasaan buruk, tahu sadar, dan tahu bisa hentikan. Itu jauh lebih wow sekali.
atau dalam bahasa healingnya menaikkan vibrasi energi positif. Salah satunya itu jangan bicarakan kejelekan orang kebanyakan. Kalau bicara kejelekan orang kebanyakan itu menurunkan vibrasi loh. Serius seperti itu. Kecuali kalau mau komplain ya. Kalau komplain untuk solusi, untuk koreksi, silahkan. Kayak gitu. Tapi kalau hanya bicara sebagai bahan gosip, nah, kena loh. Vibrasinya menurun. Kira-kira seperti itu yang mau saya tambahkan ya. Kayak gitu ya. Jadi makna dari harumnya dupa dalam batin itu sama dengan vibrasi. Itu sih yang mau saya sharekan. Oke, Kanan. Ya, Kanan silahkan disempurnakan ya. Kanan ya, Yohanes yang sudah sharing bersama kita. Ya, kita jangan sampai seperti itu ya, marah-marah. Marah, kata Master, kegilaan sesaat ya. Jadi kita, apalagi kita udah belajar di Buddha Dharma, kita setiap saat harus dengan penuh kesadarannya. Apa yang menjadi tindakan kita, segala kondisi dalam kehidupan sehari-hari itu baik yang kita suka atau tidak suka, pasti kita ketemu. Jadi bagaimana kita untuk menghadapinya. Lina Suci ada tambahan? Iya, iya Suci. Ini saya jadi ingat ya, kemarin ada satu Suci ya, dia cerita sama saya, C, saya kan kemarin kan ikut packing tuh C, packing sembako. Ada Suci, orang packing dari pagi, dia datang udah jam 11 baru datang. Terus dia absen duluan lagi, gini-gini kan, dia cerita gini. Terus saya kan, jadi dia cerita curhat gitu. Saya cuma bisa bilang, J, kita nggak usah fokus sama orang lain, gitu loh. Karena kita kan nggak bisa merubah orang lain. Fokus sama diri kita sendiri. Yang paling penting kita udah melakukan, ya kita mau datang pagi, bisa datang pagi, ya datang pagi, ya kerjain, datang. Jadi tanpa pamrih gitu. Apa kita jadi yang paling penting kita jadi orang jangan. Dulu waktu training 4-in-1 kan ada suhu datang ya. Jadi itu ada kalimat yang bikin saya ingat sampai sekarang. Kayaknya kalau kita jadi manusia itu ya pengen bahagia, puji jiao, pu bi jiao. Jadi dalam hal ini pas dia cerita itu ya saya jadi ingat ya, suhu Taiwan pernah bilang kita jadi orang tuh puji jiao, pu bi jiao. Jadi segala sesuatu itu nggak perlu membandingkan atau nggak perlu perhitungan. Kita harus fokus sama diri kita sendiri aja. Nah, dan dari cerita Susyung Angkawijaya ya, emang namanya ekspresi marah pada setiap orang itu pasti ada. Cuman ekspresi marah yang seperti apa nih? Ya, marah dengan memaki-maki atau marah dengan elegan. Kan semua itu tergantung dari kebijaksanaan kita. Dan emang sih kita nggak bisa bilang, oke, saya udah menghafalkan, melafalkan. Cukup melafalkan aja tidak cukup, gitu. Dan memahami aja juga belum cukup. Tapi bagaimana kita mempraktekannya? Mempraktekkan dalam setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita. Perbuatan kita. Nah, bagaimana kita mempraktekkan itu yang paling penting, gitu loh. Tapi namanya kemarin saya pas lagi piket pemerhati, ada satu cerita Sisung Sejie. Sebenarnya di dalam hidup ini kita nggak bisa cuma fokus sama melakukan kebajikan aja. Kadang-kadang ada satu cerita, ini terjadi sama salah satu Sejie, dan ini bisa membuat kita jadi berpikir. Di dalam kehidupan ini kita jangan cuma tahu, oke, saya udah melakukan kebajikan, saya udah menggarap ladang berkah. Dengan menggarap ladang berkah aja tidak cukup. Sesiung Sejie kurang lebih juga harus bisa belajar Dharma. Karena di dalam kehidupan kita itu banyak hal-hal yang nggak terduga, yang tidak bisa terduga kapan itu datang, mau itu hal yang baik, hal yang buruk, kejadian baik, kejadian buruk, atau masalah dengan orang lain gitu. Tapi kita membutuhkan Dharma untuk bisa menjalani hidup itu sesuai dengan Dharma. Jadi supaya langkah kita jadi lebih enteng. Ada satu Suci, dia sakit. Padahal dia itu adalah relawan yang sudah
cukup sangat lama. Dan pada saat sakit, kemarin ketemu, dia sedang melakukan terapi, dia cerita keadaannya sampai menitikkan air mata. Pada saat itu, kita cuma tahu, melakukan kebajikan aja tidak cukup, tapi kita harus mempelajari Dharma. Dengan kita mempelajari Dharma, kita baru bisa memahami kehidupan itu nggak kekal, anicca. Segala sesuatu yang berbentuk itu akan selalu berubah. Dulu kita pernah sehat, dulu kita pernah muda, tapi kita juga bisa sakit. Berapapun banyaknya kebajikan yang sudah dipupuk, kita tetap nggak bisa luput yang namanya senlo pingsu, lahir, tua, sakit, dan mati. Itu kita nggak bisa lari punya. Nah, pada saat kita belajar Dharma, kita bisa menerimanya. Setidaknya pada saat itu terjadi, kejadian yang tidak menyenangkan terjadi, seperti sakit gitu, kita bisa menerimanya dengan lebih cepat, bisa menerimanya dengan lapang dada. Jadi pada saat ngelihat dia menangis gitu kan, dia keadaannya sudah seperti ini, gini-gini. Jadi kita jadi ingat, melakukan kebajikan saja tidak cukup. Tapi kita harus banyak-banyak belajar Dharma. Itu. Jadi ada hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Itu aja sih Suci. Susyong Suci. Karena Lina Suci, berhubung waktu kita kuis dulu ya. Baru nanti panggil ada satu Susyong yang raise hand ya tadi ya, saya lupa. Ya, cara menjawab kuis. Mediono Susyong tadi ada sempat raise hand. Ya, Mungkin setelah kuis ya Suci. ya setelah kuis ya Susyong Madiono ya. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban nomor soal. Jawaban contoh jawaban 1D, 2A. Ya, kan kita lanjut next. 1. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Memberi pujian pada Buddha, guru pembimbing di dunia, datang ke dunia untuk memutar A. Roda kereta murni. B. Roda Dharma Agung. C. Roda kapal jernih. Sebentar ya. D. Roda kapal ulas asih. E. Roda Dharma Suci. Silakan Susyong Suci untuk jawab. Kita lihat sudah close. Jawabannya adalah Roda Dharma Agung. Untuk poin nomor 2. Perdana, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik disebut A. 4 kebenaran mulia. B. 4 penjuru. C. 4 kebijaksanaan. D. 4 metode. E. 4 alam suci. Silakan Susyong Suci jawab. Ya, sudah close. Kita lihat jawaban yang benar adalah 4 metode. Poin nomor 3. Titik-titik adalah ajaran sempurna. A. Sutra makna tanpa batas. B. Sutra prasna. C. Sutra agama. D. Sutra apatamsaka. E. Sutra teratai. Kita lihat jawabannya. Ya, sudah close. Kita lihat jawabannya adalah E. Sutra teratai. Silakan Lina Suci. Oke, untuk kuis yang keempat, Ajita adalah titik-titik. A. Bodhisattva Ksitigaba. B. Bodhisattva Samata Hadra. C. Bodhisattva Maitreya. D. Bodhisattva Vaisakya Guru. E. Bodhisattva Marjusri. Silakan Susyong Suci menjawab. Dan jawabannya kita close ya. Dan jawabannya adalah C. Bodhisattva Maitreya. Oke, untuk kuis yang kelima, saya lanjutkan. Di bawah ini adalah 5 jenis guru Dharma, kecuali A. Guru Dharma yang meyakini dan memahami sutra. B. Guru Dharma yang melafalkan sutra. C. Guru Dharma yang menyalin sutra. D. Guru Dharma yang membaca sutra. E. Guru Dharma yang menjelaskan sutra. Silakan Susyong Suci menjawab.
Oke, kita close jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah A, guru Dharma yang meyakini dan memahami sutra. Untuk kuis yang keenam, saya lanjutkan. Duduk tegak dengan hati lurus, mata melihat dan mulut membaca naskah sutra. Ini disebut guru Dharma yang A, guru Dharma yang menerima dan menegakkan sutra. B, guru Dharma yang melafalkan sutra. C, guru Dharma yang menyalin sutra. D, guru Dharma yang membaca sutra. E, guru Dharma yang menjelaskan sutra. Silakan Susyung Suce menjawab. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah D, guru Dharma yang membaca sutra. Oke, kuisnya sudah habis. Kangen Susyung Suce. Kita sambil menunggu hasil pengumuman pemenang, kita undang Susyong tadi yang sudah resen ya, Lina Suce ya. Iya, Susyung Madiono ya, dari Barat Silakan. 1. Ya, baik. C, apakah suara saya kedengaran nggak, C? Kedengaran, saya lanjutkan, Susyong. kalau enggak, kedengaran ya, sorry. Lagi di perjalanan ke Bandung. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Tadi kita sudah mendengar bersama pembahasan tentang guru-guru Dharma ya. Dan dari kita sudah mendengarkan juga sharing dari Johannes Show tentang, ya saya tangkapnya tadi sih sedikit kisah tentang TV dikaitkan dengan Sutra Terate dan kemudian juga diperoleh, kemudian kaitannya juga dengan kekosongan ya, sunya ya, sunya. Kemudian dari sisi Linda tadi ya, tadi ya, saya agak lupa tadi cerita tentang, kalau nggak salah saya Linda ya, tentang kegiatan kemarin, terus baksos, kemudian ada yang merasa kurang nyaman, ada yang datang belakangan, kemudian presensi duluan. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kalau kita belajar Dharma ini, tentu saja kita akan bisa berkurang lah. Kalau kita sudah belajar Dharma kan berkurang prasangka tentang orang lain, karena sebenarnya segala sesuatu itu kan sebenarnya adalah berkaitan dengan karma juga, ada sebab ada akibat. Jadi kalau saya tanggapi dulu yang saya lihat tadi, misalnya ada yang kisah katanya ada relawan yang merasa nggak nyaman karena budaya tersebut pada sebenarnya kalau kita menggunakan Dharma dasarnya tentu saja tidak akan terjadi karena apa pada prinsipnya ya, karena kan tidak akan tukar juga ya. Jadi artinya pahala-pahala kebajikan yang diperoleh oleh mereka yang praktik banyak, relatif banyak, bahkan mungkin bersumbangsi lebih banyak, toh akan diterima oleh mereka sendiri. Kalau kita memahami 11.000, tentu saja ya nyaman saja. Tapi apalagi kita relawan ya, kesibukan kita di rumah masing-masing berbeda, kemudian kepentingan kita juga banyak ya. Kadang mereka ya kayak bisa datang tepat waktu, demikian ya. Jadi sebenarnya dasarnya makanya kita perlu belajar Dharma. Dan untuk belajar Dharma itu tahapannya itu kita tahu di dalam belajar Dharma itu nggak cuma berhenti belajar di selesai belajar. Ternyata di dalam ajaran kita dikenalkan dengan 3 tahapan belajar Dharma. Pertama adalah belajar teori, belajar dari buku-buku, belajar dari guru, ya, belajar tentang kebijaksanaan yang sifatnya itu belum dilaksanakan dengan variasi ya. Kita belum memahami konsep-konsep kebijaksanaan yang sudah diuraikan juga oleh para guru Dharma yang menembus kebenaran itu sendiri. Nah, setelah itu kemudian sambil belajar itu juga melakukan praktek atau mati-mati. Praktek Dharma itu diterapkan dalam hidup sehari-hari. Cici sudah membuka luas tentang itu. Jadi kalau Cici itu menurut saya adalah Dharma ini harus dipraktekkan. Cici sudah membuat jalan aspal yang sangat sudah halus dibangun oleh master ya, supaya kita bisa praktek di sini, terutama kondisi saat ini ketika Cici sudah 50 tahun lebih dan jalan ini, sehingga orang-orang yang sekarang ini perjuangannya tidak sehebat ya, tidak sesusah orang-orang yang merintis gitu. Oleh itu sebenarnya kita bagi pemula, terutama relawan-relawan baru ini
menjadi kesempatan baik kita bergabung di sini karena di sini kita bisa melakukan praktik dharma ini. Tapi sebenarnya ini lanjutan dari yang pertama dari belajar teori yang salah satunya kita bisa peroleh melalui kegiatan seperti pagi hari, yaitu pasang ini. Dan tentu saja supaya belajar buku dari buku lain. Tapi sebenarnya itu pun praktik juga belum cukup ya, karena sebenarnya kita endingnya harus menembus gitu loh. Menembus itu berarti kita melakukan yang teori tadi. Kalau kita ibaratnya tadi menggunakan rakit itu bahkan kita sudah tinggalkan. Kalau kita di dalam perjalanan kita kan rakit itu rakit. Kita harus pakai rakit, tapi ketika sampai seberang rakit pun harus ditinggalkan. Nah, itu menembus. Jadi ketika kita sudah berpusat di dharma itu dalam kegiatan sehari-hari, ya memperlihatkan batin dan sudah batin dengan seimbang antara macam ya, atau istilahnya itu PKI batinnya tanah. Kita sudah mulai sebenarnya tidak punya ujian karena diri hati dan seterusnya tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang seperti itu, tetap tenang dan seimbang artinya berbagai macam fenomena yang di luar diri manusia itu sendiri. Nah, tentu saja kita belajar dharma tujuannya sampai penembusan kebenaran. Dan tidak penembusan. Diagnosis yang suaranya putus-putus ya, mungkin didekatin atau bagaimana ya? Oh ya. Ya mungkin ini sudah jelas belum? Halo. Sedikit putus tapi lebih mendingan. Kalau sekarang? Oke, sudah agak bagus. Silakan Sisyong, lanjut. Benar. Halo? Sudah bagus Sisyong, silakan lanjut. Nggak kedengeran sih. Oh, Susyong udah, Madiono udah. saya nggak denger tuh. Kalau sekarang sudah belum, saya play? Udah belum? Ini kedengeran sekarang. Oh ya, ini sekarang saya nggak pakai headset lah ini sekarang. Nah itu, Saya jangan pakai headset memang ya. headset tuh sering bawa masalah. Oke. Ini saya lanjutkan ya. Jadi pada prinsipnya saya tadi menyampaikan bahwa pada prinsipnya terima kasih atas kegiatan-kegiatan yang dicuci juga sebagai orang baru ini saya ternyata bisa melihat terstruktur ya. Di sini udah ada pembelajaran unsur pajang, merupakan variasi kita juga di sini. Kemudian ada praktek dan kita tinggal menembus kebenaran itu kan dari masing-masing itu adalah perolehan dari apa yang ingin kita capai di dalam praktek DCC ini. Jadi menurut saya sungguh luar biasa kita diberikan ladang ya untuk menanam berkah, untuk menciptakan berkah juga di sini dan berpraktek dharma bersama-sama gitu. Nah, juga terkait dengan tema yang ini tadi juga disampaikan bahwa kita juga perlu belajar dari para guru di mana saja karena memang sutra itu sungguh mendalam ya. Sutra itu sungguh mendalam. Di dalam penjelasan sutra 42 bagian ya. Itu kan juga salah satu kesulitan itu disebabkan kesulitan yang dialami manusia dalam kehidupannya adalah memahami sutra dan itu makanya perlu ada banyak guru-guru yang mungkin bisa juga memberikan pencerahan-pencerahan meskipun hanya sekedar pemahaman-pemahaman. Tadi Yohanes mengatakan tentang kekosongan ya. Mungkin saya sedikit minta waktu sedikit ini. Saya memahami sedikit tentang makna dari kekosongan sunyata ini ya. Mungkin saya bisa uraikan di sini. Semoga tidak ada kesalahan juga ya. Jadi saya membaca ya tentang kekosongan atau sunyata ini kalau di ajaran Mahayana ini menjadi pokok ya. Termasuk menjadi pokok ajaran utama yang menjadi pegangan juga untuk praktek kita mau seperti apa. Dan kalau kita bisa memahaminya tentu endingnya adalah paling tidak itu akan menjadi kebijaksanaan kita sendiri. Ya ada mungkin udah sangat familiar di dalam kita di agama Buddha itu ya. Ada yang namanya kosong adalah isi, isi adalah kosong seperti biasanya ya. Itu kan sebenarnya konsep yang berawal dari konsep dari sunyata gitu, sunyata. Nah, misalnya ya,
kita bisa mengurai sedikit tentang isi adalah kosong. Isi adalah kosong. Nah, di dalam hal ini, di dalam ajaran Buddha itu pun diterangkan bahwa bahwa semua fenomena-fenomena apapun yang ada di semesta ini, bahkan tubuh kita sendiri ya, apapun itu, hakikatnya kan kosong gitu loh. Hakikatnya kosong. Harta kita sebenarnya juga sesuatu yang kosong. Kosong dari yang hakiki gitu loh. Kosong dari yang benar-benar hakiki. Karena sebenarnya di dalam alam semesta ini semua adalah kosong dari inti. Artinya tidak ada benar-benar satu hal yang menjadi inti segala sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang isi adalah kosong, sebenarnya badan kita sendiri itu adalah kosong. Kenapa? Ya karena badan kita sendiri merupakan hanya perpaduan-perpaduan gitu loh. Perpaduan dari nama dan rupa. Kalau kita urai lagi, namanya batin kita sendiri juga masih perpaduan dari banyak unsur. Seperti kesadaran, ya kan, kemudian ada pencerapan, ya, ada juga sangkara, ada wedana alias perasaan. Nah, sebenarnya apa yang mau kita sombongkan? Nah, dari situ kita belajar bahwa kalau kita memahami konsep dari yang namanya isi adalah kosong, apa yang kita punyai di dunia ini bahkan kekayaan yang begitu besar, mungkin suami istri yang begitu cantik, rumah begitu besar. Kalau kita memahami Dharma, sebenarnya adalah kan itu sesuatu yang kosong. Tapi bukan berarti tidak dibutuhkan ya, tidak dibutuhkan, semuanya dibutuhkan. Cuman ini kan memahami yang hakikat itu biar kita sadar bahwa semua adalah kosong. Kosong dari inti. Oleh karena itu, karena semua terhubung oleh adanya sebab dan akibat, di mana sebab dan akibat ini saling terhubung yang kita sebut sebagai paticca samuppada, maka lalu apa yang kita sombongkan gitu. Kalau dari memahami konsep yang tertinggi dari Sutra Teratai ini, isi adalah kosong gitu ya. Bahwa semua yang kita punyai, bahkan diri kita sendiri adalah, kita tidak bisa mengatur 100% diri kita sendiri. Lalu apa yang kita sombongkan? Nah, dari makna filosofis ini, saya sih memahami bahwa kita nggak bisa sombong, apalagi hanya bersumbangsi sedikit. Wah, saya datang pagi, bungkus beras, kemudian kok langsung merasa saya mungkin jasanya lebih besar, itu baru datang, wah langsung absen. Biarin aja, semua kan ada porsi masing-masing. Jadi nggak bisa lah kita sombong-sombong begitu, apalagi kita merasa paling banyak bersumbangsi, berarti kita belum memahami Dharma ajaran master juga. Karena sebenarnya ajaran tertinggi yang saya pahami di dalam Sutra Teratai itu sendiri adalah tentang kekosongan, yang salah satu sisi adalah isi adalah kosong. Semua fenomena, diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, badan kita sendiri, semuanya adalah perpaduan-perpaduan yang mengalami kelapukan, yang mengalami ketidakkekalan gitu. Karena semuanya, karena perpaduan, resikonya adalah mengalami ketidakkekalan. Nah, itu makanya kita harus tidak boleh sombong. Satu sisi lagi yang kedua adalah yang ingin saya tanggapin adalah tadi, kalau tadi isi adalah kosong, sekarang balikannya adalah yang kosong adalah isi. Memang bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang merupakan hakikat yang dia adalah tunggal ya, yang intisari, tidak ada itu. Semua mengalami perubahan-perubahan, tapi jangan selesai di situ. Kita harus memahami bahwa yang kosong tadi pun adalah isi. Lah kita itu ada, eksis tuh. Itu manusia itu ada, saya ada, Bapak Ibu, sesung-sesuman semuanya kan ada. Maka dengan memahami kosong adalah isi, maka kita paham bahwa yang kosong adalah isi, atau yang tadi adalah yang hakikat sebenarnya mewujud menjadi kita semua menjadi manusia. Maka kita bisa berlatih apa di dalam itu adalah berlatih tentang ketulusan. Oleh karena itu kita dengan memahami kosong adalah isi, oh berarti yang tadi kosong, yang hakiki memang nggak ada, tapi kan kita eksis loh. Tapi eksis kita itu masih sangat bergantung pada hukum ke sebab akibat yang saling bergantungan tadi. Tidak bisa saya eksis sendirian karena memang ada banyak faktor ya. Tapi kita juga tahu bahwa diri kita sendiri adalah tidak kekal. Lah, terus belajar apa dari situ? Kalau saya memahaminya karena kosong adalah isi, berarti kita masih ada hari ini dan mungkin nggak tahu besok masih ada apa enggak, maka kita bisa memaksimalkan apa yang kita bisa perbuat buat orang lain dengan setulus hati, sepenuh hati. Nah, jadi kita di situ belajar bahwa ketika kita memahami kosong adalah isi, maka kita bisa memaksimalkan keberadaan kita yang sementara ini buat kebajikan orang banyak, orang lain itu. Dan
Ceci adalah jalan menurut saya yang saya pilih juga sebagai jalan saya praktek Dharma juga. Oleh karena itu menurut saya ya penting sekali dengan belajar filosofi di dalam Sutra Trayata ini, kosong adalah isi, kita belajar tentang bagaimana kita bersumbang secara tulus, kebalikannya kita adalah bahwa belajar tentang isi adalah kosong, kita belajar untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Demikian pemahaman saya sesuai. Terima kasih Gan karena waktu juga. Makasih. Ya, Kan-en ya, Madiono Sesyong ya. Ya, kosong adalah isi, isi adalah kosong, jadi jangan kita sampai terikat di dalamnya ya. Jadi Ya. itu yang dimaksud di dalam situ. Madiono Sesyong juga seorang guru agama ya, benar ya Sesyong ya. Sangat senang ya mendapat sharing dari Sesyong untuk kita semua. Dan memang kita ada di Ceci juga, memang ada jodoh ya. Jadi ada jalinan jodoh juga kita harus bisa menghargainya. Jadi ikut senang dengan Sesyong Madiono bisa mendapat manfaat di dalam komunitas Ceci. Dina saja mau tambahkan? Sudah cukup saja. Oh ya, ini tadi ya saya ada sedikit mau tambahkan ya untuk yang naskah sutra yang mengenai menggunakan kayu cendana ya. Bisa tolong host tambahkan tampilkan yang menggunakan kayu cendana merah merujuk pada tulang merah, membangun aula merujuk pada tubuh sebanyak 32 unit merujuk pada tanda pada Buddha. Ini maksudnya 32 itu tanda adalah tanda keagungan dari Bodhisattva atau Buddha. Jadi Susun Suci mungkin kalau untuk 32 tanda keagungan itu sudah pernah Master babalkan juga ya. Karena waktu saya juga nggak bisa membabalkan satu persatu. Terus untuk kita akan lanjut ya dengan pengumuman pemenang. Silakan. Ya, selamat kepada 1 Gunawati Sece, Barat 2, 2 Neti Sece, tebing tinggi 3 Mina Sece, tebing tinggi. Silakan Lina Sece lanjut. Oke. Yang keempat, Yeni Lukita, Sece dari Medan. Yang kelima, Yeni Chansa Sece dari Barat 1. Selamat kepada pemenang. Yang keenam, Rodi Sece dari Medan. Ya, oke, Kan-en ya, selamat ya kepada Susyong Sece yang sudah ikut di kuis. Karena waktu, kita akan lanjut dengan kosakata ya. Mungkin pemenang kalau mau sharing bisa di besok ya. Silakan host. 感恩是供商人开始，感恩是故事博，净思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan, Episode 1599, 5 jenis guru Dharma yang meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Iteng, setara sama semua. Yun Tiao, irama dan nada, intonasi. Pingze, nada datar dan oblik. Satu nada ditahan, lainnya bergerak. Kan-en Shiku Shibo, 早上好. Ya, Kan-en ya, Xiao Pusa ya. Ya, Kan-en kepada semua Susyong Sece yang telah hadir dan juga Kan-en kepada Susyong Yohanes, Sece Bibiliang, Susyong Madiono. Jadi Kan-en ya, bila mana ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, mohon dimaafkan ya. Kita akan lanjut dengan penghormatan. Silakan Susyong Sece berdiri dan tangan bersikap anjali. Memberi penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kan-en.
Silakan duduk si Xiong Suje. Cảm ơn Rusni dan Lina Sece. Cảm ơn Taja. Cảm ơn semuanya. Oh ya, yang belum absensi, jangan lupa absensi ya.交加的遗憾。